Kalau koalisi yang sebelumnya meneriakkan hak angket terus tidak jadi melaksanakan hak angket, pasti dibully masyarakat. Maju kena, mundur kena. Jangan-jangan mereka takut nanti sopirnya justru diambil alih oleh koalisi 02. Kalau yang menyupir nanti 02, bisa jadi targetnya beda. Jadi pasti hak angket itu tetap akan digulirkan. Target akhirnya yang akan disesuaikan sesuai kebutuhan. Setelah pengusulan, pembacaan di sidang paripurna, bagaimana sebenarnya kalau di belakang layar itu ketua-ketua umum partai itu sudah ada main mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dukun politik dagelan. Perkembangan terakhir dari hak angket itu malah jadinya aneh dan tidak bisa ditebak, yaitu koalisi perubahan malah akan segera mengajukan hak angket tanpa menunggu dari PDIP. Kenapa saya tidak menyebut koalisi pendukung 03? Karena kemungkinan besar P3 itu tidak akan bergabung. Jadi yang maju sendiri pasti akan PDIP. Kenapa yang sebelumnya ribut yang siapa jadi penumpang, siapa jadi sopir, sekarang kok tiba-tiba semua pengen jadi sopir? Ini yang akan kita bahas. Tapi izinkan sebelumnya saya sampaikan bahwa terawangan saya satu persatu mulai terbukti benar. Yang pertama adalah hak angket itu kemungkinan besar hanyalah sandiwara politik. Yang kedua, di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa tidak ada satupun ketua umum partai yang secara eksplisit mengajukan hak angket. Ini video dari Fahri Hamzah. Ya udahlah, nggak usah datang semua, ya kan? Nanti votingnya kalah dan saya udah tahu lah ini bang. Setelah pengusulan, pembacaan di sidang paripurna, bagaimana sebenarnya kalau di belakang layar itu ketua-ketua umum partai itu sudah ada main mata. Cocok. Ini mohon maaf bang, pengalaman saya di DPR. Nggak akan ada yang namanya hak angket itu bang. Karena objeknya itu semua. Dan yang paling banyak disalahkan nanti ya adalah partai politik. Setuju. Di tengah jalan, para pimpinan parpol akan sadar juga bahwa mereka bisa menjadi bagian yang tertuduh. Paling keras kalau ini dijalankan. Makanya saya nggak percaya ini akan diteruskan. Ini kan karena Korea ini suruh bertengkar bang. Jos. Bukan karena aspirasi rakyat. Tidak ada aspirasi rakyat. Ini semua tentang ketua umum partai politik yang memegang mandat dan menentukan nasib seorang anggota itu mau apa. Masuk. Dia mau terpilih lagi secara baik atau tidak. Dia mau tetap diberikan jabatan atau tidak. Dia mau terus di situ atau di PAW. Dia dipecat atau tidak. Betul nggak partai-partai ini berani mengumumkan sekarang, karena kami kalah, kami tidak mau menjadi bagian dari pemerintahan. Misalnya kayak gitu Bung Haris. Jos. Karena itu bisa jadi nego. Kita disuruh ribut karena ada yang deal di belakang layar. Setuju. Kan jadi tidak sehat bang. Itu yang saya lihat. Jadi saya tidak percaya ada yang namanya angket ya. Karena saya tahu betul ini masalahnya sedalam apa. Jangan ragu. Partai politik tidak akan berani mengambil resiko kalau ada investigasi hukum. Karena masyarakat sipil ini bisa-bisa nanti bilang, bubarkan semua partai politik yang ada sekarang, karena semua sudah terlibat dalam kerusakan ini. Berani nggak kalau kesimpulannya begitu nanti? Ya kan. Main mata. Sudah terbukti terawangan saya, kemungkinan besar hak angket memang hanya sandiwara politik. Judulnya nanti bisa dirubah-rubah, pemainnya bisa berubah, sutradaranya bisa berubah, skenarionya bisa berubah, masih dirumuskan lagi. Karena sepertinya produsernya juga berganti. Kembali ke topik awal. Kenapa hak angkot ini sebelumnya terlihat seperti maju mundur, siapa yang jadi supir, siapa yang jadi penumpang. Kok tiba-tiba koalisi perubahan ini langsung ngomong akan segera maju
tanpa atau dengan PDIP. Pak Taslim dari Nasdem menjelaskan, karena sudah banyak gunjingan di luar bahwa kelamaan. Nasdem memastikan tidak lagi menunggu PDIP untuk mengajukan hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, di Gedung DPR RI pada Selasa 5 Maret 2024. Bila kita angket akan kita usut. Nasdem akan proaktif. Nah, catat. Nasdem akan proaktif. Jangan ragu. Tadi kan dikaitkan apakah menunggu sikap PD? Tidak. Kita tidak menunggu sikap PD. Kenapa? Angket ini kan kita menyambut ide Mas Ganjar. Sekjen-sekjen sudah bicara, ketua-ketua umum sudah bicara. Tapi karena sekarang ini juga sudah banyak suara-suara mengatakan kenapa lambat dan segala macam. Cocok. Terpikir satu alternatif yang nanti kita akan laporkan kepada pimpinan. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak mulai saja? Yang jadi pertanyaan, apakah manuver dari koalisi perubahan ini benar-benar karena tidak sabar, PD tidak kunjung berangkat, tidak kunjung menjadi supir, ataukah ada sebab lain? Saya lihat dulu di bola kristal saya ini. Ada beberapa kemungkinan kenapa sekarang rebutan jadi supir. Yang pertama, kemungkinan memang koalisi perubahan menyadari PDIP sedang sibuk. Seperti diketahui teman-teman, di internal PDIP menurut terawangan saya ini saat ini sedang terjadi perbedaan pendapat yang sangat besar antara kubu Dewan Kolonel dan kubu Dewan Kopral. Nanti kita jelaskan siapa aja faksi-faksi yang ada di PDIP. Dan yang paling penting, sekarang ini capres dari 03 Pak Ganjar sedang menunggu panggilan KPK karena dilaporkan terlibat kasus gratifikasi. Kita tunggu saja, benarkah KPK berani memanggil. Penyebab yang kedua, ya memang benar-benar nggak sabar. Ini kelamaan, kita harus segera berangkat. Saya jadi supir, lah penumpangnya siapa? Kalau koalisi perubahan jadi supir nggak ada penumpang ya, disupir sendiri angkotnya. Yang saya khawatirkan justru alasan ketiga dan keempat. Bisa jadi koalisi perubahan itu segera pengen jadi supir karena mereka sepertinya sudah merasa curiga. Jangan-jangan kalau supirnya PDIP, arahnya nanti kita ke jurang. Atau di tengah jalan kena razia. Jadi kita ambil alih supirnya. Tujuannya apa? Ya kita bisa menentukan arah sendiri. Kita bisa mampir kemana-mana. Kalau perlu ya tidak jadi ke sana. Kita jadikan studi tour karya wisata. Karya wisata politik. Pengen menentukan arah sendiri, pengen mampir di tempat yang diinginkan. Yang penting selamat dan aman sampai tujuan. Yang keempat ini yang paling ngeri. Jangan-jangan mereka takut nanti sopirnya justru diambil alih oleh koalisi 02. Bisa jadi teman-teman, hak angket itu kan hak semua anggota DPR. Kalau yang menyupir nanti 02, bisa jadi targetnya beda. Kalau saling menunggu bagaimana kalau kita yang mulai gitu? Betul Pak, daripada nanti disalib. Teman-teman, sebelum masuk ke alasan nomor 4, alasan yang sangat krusial menurut saya, yaitu jangan-jangan kalau kita tidak segera menyetir angkot ini, nanti diambil alih atau disetir kubu 02. Urusannya jadi lain. Sebelum membahas alasan nomor 4 ini, saya sampaikan di awal. Saya kurang setuju dengan pendapat Pak Fahri Hamzah
walaupun kisi-kisinya arahnya sama, kerangka pikirnya sama, tapi menurut saya hak angket ini pasti tetap maju. Karena apa? Maju kena, mundur kena. Kalau koalisi yang sebelumnya meneriakkan hak angket terus tidak jadi melaksanakan hak angket, pasti dibully masyarakat, dihujat pendukungnya. Yang pertama, ya harus memuaskan pendukung, meredam amarah pendukung. Kalau tidak jadi, waduh, bisa jadi blunder, bisa jadi bumerang. Cuman omon-omon, pendukungnya bisa beralih, pendukungnya bisa menghujat, pendukungnya bisa pindah haluan karena menganggap koalisi yang mendukung hak angket ternyata tidak konsisten. Jadi pasti hak angket itu tetap akan digulirkan. Target akhirnya yang akan disesuaikan sesuai kebutuhan. Teman-teman, anggota DPR atau fraksi di DPR itu mereka adalah kepanjangan tangan dari partai. Tapi ada satu hal yang lebih penting, mereka adalah mata dan telinga dari partai-partai. Jadi sekarang mereka sedang menaruh mata dan telinga untuk mengawasi, untuk mendengarkan, untuk mengintip, untuk menguping lawan-lawannya. Makanya ketuanya tidak secara eksplisit mendukung, mereka masih mendengarkan informasi, masih menyadap info, masih menggali info dari lawan dan kawan. Siapa tahu lawan bisa menjadi kawan, tapi sangat bisa terjadi yang namanya kawan adalah musuh dalam selimut. Alasan nomor 4, mereka takut justru nanti malah disetir 02. Kalau sudah disetir 02, kemungkinan besar targetnya lebih luas lagi, lebih ngeri lagi. Bisa jadi 02 akan mengarahkan untuk menelanjangi kecurangan pileg. Dan itu semua partai pasti ada indikasi terlibat kecurangan. Tinggal adu bukti. Siapakah yang berani menelanjangi dirinya sendiri? Jadi alasan terbesar dari koalisi perubahan mengambil alih setir menurut saya adalah biar tidak diambil alih setirnya oleh koalisi 02. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.